Halo guys, balik lagi di channel. Di video kali ini kita akan melakukan unboxing dan hands-on Poco X3 Pro. Sekaligus kita akan melihat seperti apa kualitas kamera dari smartphone yang katanya lebih mending dibandingkan Redmi Note 10 Pro. Oke, nggak pakai lama, langsung saja kita mulai. Jika nantinya kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, share, and subscribe ya guys, agar kalian bisa langsung mendapatkan notifikasi pertama kali setiap ada video baru dari channel ini. Oke, sebelum kita membahas sektor kameranya, seperti biasa kita lihat dulu apa saja yang ada di dalam paket penjualannya. Poco X3 Pro datang dengan kotak penjualan berwarna hitam dengan tulisan Poco X3 Pro berwarna kuning di bagian depan. Begitu juga di bagian sisi kiri dan kanannya. Dan seperti biasa di bagian belakang terdapat beberapa spesifikasi kunci dari ponsel ini. Di dalam boxnya kita akan mendapatkan sebuah kartu ucapan dari Mas Alvinse, sebuah kotak lagi berwarna kuning yang berisikan SIM card ejector, kartu garansi dan panduan penggunaan, dan sebuah jelly case transparan. Berikutnya ada kepala charger dengan output 33 watt, sebuah kabel USB Type-C, dan terakhir ini dia si HP-nya, Poco X3 Pro varian warna metal bronze dengan tampilan yang terlihat mewah namun masih mirip dengan desain si kakaknya Poco X3 NFC. Oke, Poco X3 Pro varian metal bronze ini walaupun memiliki garis desain yang masih sama dengan pendahulunya Poco X3 NFC, tapi dengan varian warna barunya ini menjadikannya terlihat lebih menarik dan juga elegan. Di sisi kanan ada tombol volume dan tombol power yang juga berfungsi sebagai fingerprint sensor. Di bagian bawah ada speaker grill, lubang mic, port USB Type-C, dan lubang headphone jack 3,5 mm. Di sisi kiri ada SIM card tray yang sayangnya masih berjenis hybrid. Di bagian atas ada port infrared blaster, secondary microphone, serta lubang speaker. Dan terakhir di bagian depan ada layar seluas 6,67 inch dot display beresolusi Full HD Plus dengan kecerahan layar hingga 450 nits, support refresh layar hingga 120 Hz dan touch sampling rate hingga 240 Hz, serta sudah dilapisi kaca pelindung Corning Gorilla Glass 6. Untuk kualitas layarnya sendiri, selama beberapa hari menggunakan ponsel ini, menurut saya layarnya ini sangat responsif dan smooth. View angle-nya luas serta kualitas gambar dan warnanya juga oke. Walau memang belum sebagus layarnya Note 10 Pro sih. Poco X3 Pro out of the box sudah berjalan pada sistem operasi Android 11 yang dibalut antarmuka khas Xiaomi yaitu MIUI 12 untuk Poco. Dan seperti biasa saat pertama kali dinyalakan, kalian akan menemukan banyak sekali bloatware di HP ini. Namun untungnya aplikasi-aplikasi ini masih bisa kita hapus kok. Di sektor jeroan, Poco X3 Pro menggunakan chipset terbaru dan cukup powerful dari Qualcomm yaitu Snapdragon 860 yang dipasangkan dengan RAM 8GB LPDDR4X serta storage yang sangat lega sebesar 256GB berjenis UFS 3.1. Tersedia juga varian yang lebih terjangkau dengan kombinasi RAM dan storage sebesar 6/128GB. Untuk performanya sendiri selama beberapa hari menggunakan ponsel ini, menurut saya Poco X3 Pro memang layak dinobatkan sebagai smartphone 3 jutaan terkencang saat ini yang ada di pasaran. Dari beberapa game yang saya coba mainkan di HP ini, semuanya bisa berjalan dengan lancar tanpa gangguan yang berarti. Untuk game seperti PUBG Mobile, settingan grafis terbaik yang bisa didapatkan ponsel ini ada di settingan grafis SD dengan frame rate ekstrim sampai grafis Ultra SD dengan frame rate ultra. Serta skor Antutunya berada di angka 570 ribuan, dan ini sangat tinggi menurut saya. Untuk kapasitas baterainya sendiri, Poco X3 Pro dibekali dengan baterai berkapasitas 5160 mAh yang sudah support sistem pengisian cepat hingga 33 watt. Oke, sekarang kita bahas sektor kameranya. Poco X3 Pro menggunakan setup quad kamera di bagian belakang dengan kamera utama beresolusi 48MP beraperture f1.79. Di lensa kedua ada kamera ultra wide beresolusi 8MP f2.2. Di lensa ketiga ada kamera makro beresolusi 2MP dengan bukaan f2.4. Dan terakhir di lensa keempat ada kamera dummy beresolusi 2MP dengan bukaan f2.4. Sedangkan pada kamera selfie-nya, ponsel ini dibekali dengan kamera selfie beresolusi 20MP dengan bukaan lensa f2.2. Untuk hasil fotonya sendiri di kondisi cahaya berlimpah, hasilnya terlihat tajam dan detail, warnanya bagus serta dynamic range-nya juga luas.
Hasil foto 48 megapikselnya juga bagus dengan ekstra detail yang lebih baik dibanding mode autonya, tapi dengan konsekuensi ukuran file akan jauh lebih besar. Mode potretnya juga bekerja dengan cukup baik kali ini. Pemisahan objeknya bagus serta efek blur yang dihasilkan di background juga terlihat natural. Hasil foto dengan lensa ultrawide-nya juga menurut saya sudah bagus, gambarnya masih cukup tajam dan warnanya juga masih enak dilihat. Fitur pembenaran distorsinya juga bekerja dengan cukup baik kali ini. Untuk hasil foto dengan kamera makronya menurut saya agak kurang kali ini dan terkesan hanya sebagai kamera pelengkap saja ya guys, karena resolusinya juga hanya sebesar 2 megapiksel. Sangat disarankan untuk menggunakan kamera makronya ini di kondisi cahaya yang cukup. Sedangkan untuk foto di kondisi minim cahaya secara mengejutkan hasilnya cukup bagus kali ini, dengan ketajaman gambar dan dynamic range yang terbilang masih sangat oke. Bahkan untuk mode autonya terkadang hasilnya masih lebih bagus dibanding mode malamnya. Mode malamnya ini juga bisa berfungsi di lensa ultrawide ya guys. Untuk hasil foto di kamera selfie menurut saya gambarnya bagus dan detail serta warnanya juga oke. Mode potretnya juga bagus walau memang belum sebagus di kamera utamanya. Selain itu karena ponsel ini secara default sudah diaktifkan fitur kamera 2 apinya, jadi kita bisa dengan mudah menginstal APK Google Kamera di Poco X3 Pro ini tanpa perlu root atau unlock bootloader lagi. Untuk cara install Google Kamera di Poco X3 Pro nanti akan kita bahas di video selanjutnya ya guys. Jadi pastikan kalian sudah klik tombol subscribe dan icon loncengnya. Oke, dan ini adalah hasil perekaman video di kamera depan Xiaomi Poco X3 Pro. Resolusi maksimal untuk mode perekaman video di kamera depannya ini adalah 1080 30 frame per second. Dan kabar baiknya untuk mode perekaman di kamera depannya ini sudah dilengkapi juga dengan electronic image stabilisasi. Jadi gambarnya terlihat cukup stabil saat kita gunakan untuk vlogging seperti ini. Saya coba lari sedikit ya guys. Ya kira-kira seperti itu efek stabilisasi di kamera depannya. Ya, dan ini adalah hasil perekaman video di kamera belakangnya pada resolusi 4K 30 frame per second. Kemampuan perekaman video di kamera belakangnya ini memang hanya sampai di 4K 30 dan sayangnya belum tersedia mode perekaman hingga 4K 60 frame per second. Dan untuk kualitas gambarnya menurut saya ini sangat stabil hasilnya. Kualitasnya juga bagus, gambarnya. Ya, dan ini adalah hasil perekaman video di kamera ultrawide-nya yang beresolusi 8 megapiksel. Resolusi maksimalnya untuk kamera ultrawide-nya ini hanya bisa sampai di 1080 30 frame per second. Belum bisa sampai ke 4K 30 atau 60. Ya, dan ini adalah hasil perekaman videonya di kamera depan di kondisi low light. Gimana menurut kalian guys untuk kualitas gambar, suara maupun image stabilisasi di kondisi low light ini? Perekaman video di kamera belakang Poco X3 Pro di kondisi low light. Resolusinya saat ini yang saya gunakan adalah di 4K 30 frame per second. Dan menurut saya untuk kualitasnya jika dibandingkan dengan Redmi Note 10 Pro di harga yang sama, kualitas perekaman videonya menurut saya di Poco X3 Pro ini masih lebih unggul karena memiliki image stabilisasi di mode 4K 30 frame per second. Dimana untuk di Redmi Note 10 Pro fitur electronic image stabilisasi belum mendukung untuk resolusi perekaman video di resolusi 4K 30 frame per second. Selain fitur utamanya, Poco X3 Pro ini juga memiliki fitur-fitur tambahan lainnya seperti punya dual stereo speaker, punya sertifikasi IP rating 53 untuk perlindungan percikan air dan debu, punya NFC serta sudah memiliki sertifikasi Wi-Fi L1 untuk streaming Netflix di resolusi terbaik.
Harganya sendiri saat video ini dibuat, Poco S3 Pro dijual dengan harga 3,99 juta untuk varian 8/256GB dan 3,5 juta untuk varian 6/128GB. Dan apakah smartphone ini recommended di harga segitu? Jawabannya nanti akan kita bahas pada video full reviewnya ya guys. Jadi pastikan kalian sudah klik tombol subscribe dan icon loncengnya. Oke guys, sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya.